Halo, 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 halo. Jumpa lagi dengan kita di Bacotin Halo, FPL Indonesia. halo, halo, halo. Aduh, gimana Rak kabarnya? Sehat? Wah, sehat, 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 Bayu, Bayu, sehat. Bayu, absen dulu Bayu. Ada nggak? Halo, halo, Oi, sehat dong. oi. Sorry, kemarin Bay kita lemas banget, Bay. apa? Lemas nih Bayu lemas udah banget. Iya lah dia Mas. udah mulai dihantam dengan poin-poin jahanam. Oh, pemain jahanam. Jadi ke bawah tidur, suram, bangun juga Curang. susah, berpengaruh ke imun. Makanya lu nongkrong dulu di Baba Raffi. Oh Gimana iya, sih? Iya belum gua biar nih. gak curang. Harus sayurnya seger, dagingnya enak gitu loh. Lu kayaknya butuh Mm-mm. perpaduan daging sama sayuran gitu. Datang aja. Iya gua datang besok kayaknya. Iya, iya, langsung besoknya kita podcast minggu ke depan lu langsung seger gitu. Kita yang lemes. Iya. Mantap. Aduh, jadi minta maaf kemarin kita nggak sempat ini ya, nggak sempat rilis episode 6 ya untuk game week episode ke-5 Eh, untuk game week ke-5 ya. Game game week ke-5. ke-6, betul. Game Game week ke-6. ke-6, game week ke-6. Benar Sekarang kan game ke-6 lu iya, kabur juga. sengaja gua mengalihkan ini, gua mengalihkan pikiran lo. Iya, aduh, aduh. Oke, Oke. jadi seperti biasa kita minggu ini akan membahas ada tiga segmen. Pertama, strategi transfer kita. Yang Mm-mm. kedua adalah base 11 pemilih pemantauan Pasti kita, bacotin. yang versi bacotin, dan yang ketiga adalah pemilihan kapten. Gitu aja. Iya. Oke, pertama siapa nih yang terkait strategi transfer? Siapa dulu? Gua? Oke, kita transfer. Apa gua Gua dulu? dulu deh, boleh deh. Gua dulu. Gua dulu. Oh ya, gimana? Gimana Rak? Strategi transfer lo? Nah, kan strategi transfer gue di game week 7 ini kan, di game week 5 tuh gue, Hmm. kan menjelang game week 6 itu gue set transfer kan, karena nggak tahu juga, bingung mau transfer siapa kalau misalnya dilihat fixer-fixernya gitu kan. Hmm. Nah terus gue coba untuk nabung transfer supaya apa sebenarnya, supaya gue bisa ngeluarin si Werner, karena Karena Werner ini kan mahal nih, terus juga menurut gua ya dia main bagus, cuman kalau melihat dari gaya mainnya Chelsea, gaya mainnya Werner tuh kayak kurang FPL material gitu. gitu. Waktu abis hat-trick pun kan kemarin lawan apa yang game kemarin tuh kan dia juga kan gagal nyekor kan. Iya. Juga di Liga Champion juga dia nyekornya kayak penalti gitu. Terus kalau misalkan dilihat dari open play-nya, walaupun udah ada Ziyech udah main full dari awal, terus ada walaupun di kirinya Odoi ya nggak si Pulisic, tapi kalau gue lihat Werner tipikal striker yang mirip-mirip kayak Firmino gitu, Iya, Firmino. tipe-tipe hampir kayak pelayan gitu. Jadi menurut gue ini agak kurang untuk FPL material dengan harga yang mahal gitu. Kalau misalkan harganya masih cuma 8,5 mungkin masih oke lah, cuman dengan harga awal 9,5 sekarang udah 9,3, gue keluarin Werner. Nah, Tapi gini, untuk mengcover pasti, udah ada bayangan siapa yang mau lu ganti nih? Belum. kalau Werner sih gue paling sebenarnya gini, gue pengen coba ngambil pemain premium lagi. Cuma kan kemarin tuh gue udah ngincer Auba, cuman kok Auba kayaknya habis perpanjang kontrak itu formnya masih belum balik ya. Iya, iya. Jadi ya kemungkinan gue akan tes duit juga dengan Werner, gue ganti ke Patrick Bamford dan gue ngambil backnya Chelsea gitu, antara Zuma atau Chilwell. Cuman agak lebih ke Chilwell sih, karena dia kan ngambil free kick juga. Nah cuma Zuma ini tricky-nya karena kalau Chelsea clean sheet dia dapat bonus poin mulu gitu. Itu yang agak bikin galau. Cuman kalau misalkan dari attacking rate ya Chilwell lebih menjanjikan sih. Jadi kelihatan gue akan tarik Werner ganti ke Bamford, terus yang gue jual di back itu mungkin TAA gue keluarin kalau misalkan duitnya butuh duit banyak gitu. Oke. Gitu aja sih kalau gue. Oke. Mungkin dari Raka cukup ya. Ini gue deh yang kedua, gue jelasin strategi transfer gue. Gue bicara game week ke-6 dulu ya. Lumayan sih kemarin gue poinnya lumayan bagus, 64 untuk
strategi transfer sih agak-agak bingung sebenarnya. Kenapa? Karena untuk di belakang itu di posisi back kemarin untuk pertama kalinya loh poin semua. Saiz, Poin semua. Justin, sama Dallas. Itu sesuatu hal yang jarang terjadi. Dan Lu nggak unik punya TAA ya? nggak punya. Oh, oke. Nggak. Terus. Dan uniknya striker gua Banford poinnya lu tahu kan kemarin berapa 17 gitu loh. Jadi lumayan inilah ngebantu gua di game week 6 kemarin. Makanya untuk strategi transfer itu sendiri gua agak bingung sebenarnya. Karena masih pede lah untuk game Dengan week ke tim. game week ke 7. Cuman ada planning ya. Gue pengen ini. Tadinya kan gue punya Pereira. Gue transfer out Pereira ganti ke Havertz gitu. Lumayan juga sih mainnya. Nah, kemarin kan gue ngeliat juga poin asis mulu dia. Artinya ada peluang lah di situ gitu. Dan mainnya juga enak ditontonnya. Terus yang paling bapuk nih ya pemain Everton dari posisi Dev ya, itu kipernya. Bukan Dev, apa namanya kipernya? Pickford. Itu gue udah kehabisan kesabaran lah. Jadi kemarin gue punya free transfer out 2 ya. Jadi nggak transfer haram, langsung 2 gue pakai. Martinez gue masukin, Pickford gue tendang keluar. Karena kenapa? Martinez gue lihat juga bagus mainnya, artinya peluang save itu ada gitu. Jadi gue save-nya banyak. Jadi gue udah agak pede sih di posisi kiper itu ada Martinez sama Rian. Jadi untuk strategi transfer gue di game week ke-7 itu nanti mungkin ada dua pemain yang akan gua keluarin, Pickford sama si Pereira gitu. Jadi untuk Pereira lu ganti siapa? Itu Havertz sama Martinez. Langsung gua lakuin 2 transfer out kalau memang itu terjadi gitu. Tapi itu udah 90% sih bakal gua transfer out. Gitu aja ya. Oke. Bayu gimana, Bay? Kalau gua sebenarnya juga agak bingung sih. Gua pelajarin buat musim ini kesalahannya gua nggak ngikut arus. Oh, gua kira kesalahannya gini, Bay. Kesalahan gua adalah ngikutin fantasi Premier League. Harusnya ngikutin fantasi UCL aja. Gitu kan? Gua kemarin ngikutin itu juara. Oh, juara. Oh iya. Kesalahan dong. Oh iya. Sombong aja. Oke. Gimana Bay? Lanjut. Enggak yang buat musim ini memang sih kesalahan gue di awal-awal ini benar-benar menghukum gue. Gue nggak ngikutin arus dulu di awal-awal. Harusnya gue ngikutin arus dulu. Kayak seperti gue nggak make aset Everton dari awal, dan sampai sekarang gue nggak punya aset Spurs, sedangkan yang paling konsisten dan poin ya dari Spurs. Gitu, dan gue masih belum punya. Gue pelajarin juga gimana cara navigasinya kalau misalkan gue posisinya udah seperti kayak gini nih. Posisi kayak gini gue nggak apa-apa, gue musim ini gue pelajarin ya, mungkin musim depan bisa gue terapin, kan siapa yang tahu. Tetap gue lanjutin. Nah, dengan tanpa Spurs ini gue mulai mikir nih, gue juga kalau gue ngambil dari sekarang itu hanya akan menguntungkan orang-orang yang udah punya dan yang udah mengambil keuntungan poin yang diambil dari Spurs. Kalau gue lompat sekarang, gue kena cuman mereka udah pesta, gue cuma cuci piring doang. Ya emang gitu. Betul. Ya, jadi gue mikir gue udah sekalian nih, gue udah luar arah. Oke, gue tanpa Spurs dulu. Gue tanpa Spurs, gue mikir karena gue udah telanjur. Kecuali masih di game week 4, game week 3, game 4 gue masih bisa terjun lah. Dan gue ngeliat jadwal Spurs juga agak suram. Gue coba navigasi, gue udah terlanjur tanpa Spurs, gue tetap tanpa Spurs.
Dan untuk game week ini strategi gue transfer, gue masih nunggu dulu ya kabarnya, katanya ada kabar Salah kemarin sempat cedera dan Hamis juga sempat cedera. Gue tunggu kabar itu. Ya, betul. Kalau bisa mungkin gue pengen hold dulu transfer. Karena gue ada kepikiran untuk membuang TAA dan salah satu dari midfielder nanti. Entah Sterling, gue pengen update ke KDB, tapi kemungkinan gue hold dulu transfer buat game week ini. Gitu. Oke. Oh, jadi nggak transfer dulu? Nggak transfer dulu. Gue juga masih ngebaca-baca juga dulu sih gimana perkembangannya. Berarti lu masih mantau-mantau dulu ya, kemungkinan Masih besar. mantau dulu. Kira-kira udah berapa persen nih keyakinan lu untuk nggak melakukan transfer out di game week ini? Nggak melakukan transfer out, kemungkinan 70% lah, tergantung 70% ya. update dari nanti Oke, Salah dan Rodriguez gimana kondisinya. Oke, berarti kita Kayak gitu. dari Bayu mau mantau dulu dan perkembangan dari Salah dan Rodriguez gitu aja ya. Oke. Dan ya Apa? ini sih musim bener-bener pelajaran sih, banyak pelajaran Banyak yang diambil bener. sih. Banyak. Banyak pelajaran buat Ah. musim ini, ya gitu sih kalau gua. Oke, mungkin dari kita yang untuk segmen 1 udah cukup jelas ya. Jadi apa yang kita sampaikan tadi di segmen 1 mudah-mudahan ada ada kecocokan lah dari kita ke kalian gitu. Itu aja. Oke, kemudian kita lanjut ke segmen kedua. Oke, jadi untuk posisi kiper dulu gua kali ya yang nyebutin di base 11 kita. Formasi dulu kali ya? Formasi ya? Itu dong. Formasi kita pakai formasinya tuh 4-4-2. 4-4-2. Jadi pertama langsung aja untuk posisi kiper kita memilih Martinez. Ini gue jelasin aja kalau Martinez, kenapa ngambil Martinez. Emiliano. Martinez gue besok kan lawannya Soton ya. Walaupun Ings juga lagi ada di fase puncak, artinya nggak puncak-puncak amat sih, tapi ada peluang juga ngegolin. Cuman Martinez gue lihat juga bagusnya itu di save-nya. Jadi walaupun nggak clean sheet, gue harap dan gue rasa itu poin untuk bonus save-nya itu ada gitu. Oke. Kemudian lanjut ke posisi back. Posisi back ada 4. Ada Kilman dan Saiz. Bayu gimana, Bay? Double Wolf. Double Wolf. Kita jadi nentuin double defensive Wolf, Kilman dan Saiz. Saiz dari kemarin dapat bonus poin juga dan dia posisinya lebih ke back kiri sih, Back kiri ya. maju juga, dan juga kan cornernya itu untuk treatnya tuh dia juga berbahaya untuk ngambil dari corneran. Dan untuk Kilman ini harganya benar-benar budget banget ya. Sekarang dengan harga 4,2 tuh kita bisa dapat pertahanan Wolves yang lagi bermain lawan Crystal Palace yang serangannya benar-benar berpangku sama Zaha. Dan Wolves mulai membaik sih, pertahanannya mulai membaik seperti sedia kala, walaupun serangannya gue lihat juga masih agak kurang sih. Jimenez seperti kayak main sendiri sekarang. Jadi untuk Kilman dan Saiz nih potensi untuk clean sheet lebih besar lah dibanding back-back lain yang kita tahu memang di musim ini clean sheet masih agak susah ya, susah. Dan untuk Wolves ini gue rasa punya potensi sih untuk Kilman dan Saiz. Oke. Cukup. Kita lanjut ke Chilwell. Mana, Rak? Chilwell. Oke, selanjutnya pembelian Chelsea di musim ini, Chilwell. Jadi kalau dilihat ya, kalau gue lihat sebagai fans Chelsea dengan gaya main Chelsea yang sekarang, itu pembelian yang paling ngeklop di tim yang sekarang itu di Chilwell. Untung nggak beli Maguire ya? Untung nggak. Kalau nggak Chilwell dipegangin sama Maguire. Oh iya. Oke, lanjut. Kalau si Chilwell ini, kalau dilihat dari gaya mainnya Chelsea, untuk attackingnya itu kan seringnya Lampard ini dengan dengan strategi main dari belakang. Jadi backnya tuh passing pendek gitu kan. Jarang sekali Chelsea main long ballnya selalu gagal gitu. Nah dari back ini si Chilwell ini selalu maju. Nanti dari Zuma biasanya dikasih ke wingernya entah Odoi atau Pulisic, nanti Chilwell yang bisa crossing datar ke tengah. Dan juga Chilwell ini
ngambil corner. Kemarin bisa kita lihat di Liga Champions, walaupun Ziyech main, yang gue pikir kalau Ziyech main dia akan yang ngambil corner terus, tapi ternyata Chilwell tetap dikasih jatah untuk ngambil corner. Nah ini kan potensial gol. Kemudian juga Chelsea di 3 pertandingan terakhir itu berhasil clean sheet gitu. Dimana hal ini jarang-jarang terjadi di eranya Frank Lampard dari musim pertamanya itu. Dan di musim kedua kan selalu PR-nya Lampard ini di defensifnya, jarang clean sheet. Nah, di 3 pertandingan ini trennya lagi bagus, Mendy juga oke banget mainnya. Jadi menurut gue sih dengan potensi lawannya juga Burnley ya, potensi clean sheet-nya tinggi dan Chilwell juga ada attacking threat-nya yang mirip-mirip TAA di musim lalu. Jadi ya kita ambillah Chilwell. Oke. Gitu kan. Cukup ya untuk Chilwell. Kemudian ada Dave Everton, Reguilon, gimana Mas Bayu? Tottenham boy. Tottenham, pemain yang paling Akhirnya ya. Iya, akhirnya. Gua Untuk memilihkan yang aman sih, yang bagus, nggak mau seperti tim gue pelajarin. Akhirnya Spurs masuk ke ini karena gue nggak bisa nutup mata juga. Spurs lagi on fire kan. Dengan melawan Brighton kayaknya masih ada potensi buat clean sheet, dan juga Reguilon ini sama kayak Chilwell tadi. Dia main dari kiri, nyisir kiri dan sering crossing. Benar-benar lebih menyerang daripada bek kanannya Spurs. Dan ya Spurs lagi on form di kandang lawan Brighton. Reguilon bisa jadi pick yang sangat bagus sih. Gitu. Dia juga sering masuk ke kotak penalti sih. Oke. Lebih banyak crossing sih. Oh, lebih banyak. Iya, enggak yang ngesut kan. Banyak crossing ya. Tipikalnya ya Chilwell sama Robertson banget gitu. Iya kayak gitu. Nggak kayak Alonso gitu. Kalau Alonso kan dia maju tapi ngesut. Iya, maju ngesut ke kotak penalti gitu. Kayak si Doherty dulu kan. Doherty ya. Nah, kayak gitu. Nah, Reguilon ini lawan Brighton yang bek kanannya maju, Lamptey kayaknya bisa ada potensi. Oke, lanjut. Ada di tengah ada 4. Pertama Son. Gimana, Rak? Son. Gue nih Son ya. Iya. Son ini gimana ya? Kalau dilihat dari tren positif banget kan ya si Tottenham ini. Terus juga dari dia pemecah kebuntuan gitu. Pemecah kebuntuan, dan juga lawan Brighton yang tadi Bayu bilang kan si bek kanannya Lamptey itu kan menjanjikan banget untuk maju gitu. Jadi Brighton tuh butuh banget Lamptey untuk maju. Nah, si Son ini posisinya kan seringnya dia di sayap kiri. Nah, ini tuh bisa jadi peluang banget untuk long ball-nya. Tottenham gue akuin long ball-nya luar biasa. Long ball ngelewatin back si Son-nya lari itu udah luar biasa. Nah, menurut gue juga jadinya dengan kondisi seperti ini, melihat lawannya juga back-nya sering maju ya, Son ini ya potensial banget lah. Orang kemarin lawan yang tim parkir bisa aja dia bisa menjadi pemecah kebuntuan kok, walaupun golnya juga positioningnya sih Son gila, bagus banget emang, jadi ya harus diambil. Oke. Gitu. Lanjut. Ada James Rodriguez. James ini gue lihat kan lawannya juga Newcastle, walaupun kondisinya masih cedera, angka 75 ya, 75% katanya ya. Cedera. Tapi Ancelotti nggak akan meninggalkan dia di bench untuk game week 7 ini. Terbukti kan kemarin masih cedera juga dimainin juga kan, gitu. Walaupun iya, kemarin dibilangnya pas game week 6 kan, dia cedera. iya. Everton memang kalah juga sih Everton. Tapi emang kan gitu sih, namanya Everton itu kan sebenarnya masih terlalu dini dibilang untuk masuk calon juara IPL gitu, masih jauh. Okay. Karena kan yang kita lihat di IPL itu adalah konsistensi sebenarnya. Ini dengan kemarin sih gue ngelihat memang agak-agak menurun penampilannya. Mungkin terpengaruhi oleh penampilan James juga kemarin yang kurang nyetel juga. Tapi ya begitulah, pemain yang mainnya bagus juga punya masa-masa zongnya gitu. Tapi untuk game ke-7 ini Ancelotti juga bukan pelatih yang bodoh-bodoh amat ya, artinya dia cerdas. Artinya kan bawa Chelsea dulu juara. Dia nggak mau ngelewatin game week 7 ini dengan poin 1 apa 0. Pasti dia ngejar 3 poin gitu, apalagi kan lawannya Newcastle. Newcastle kan gue lihat juga mainnya bagus, cuman kalau misalkan besok James ini mainnya oke,
bisa jadi DCL nyekor lagi gitu. Tapi Ya, tapi ini kalau Rodriguez perlu dipantau juga sih, Iya, memang pantau. kondisinya benar-benar dipantau. Ya untuk opsi yang lainnya selain Rodriguez ya kita bisa ngelihat, misalkan nggak berani nih ngambil Rodriguez, Rodriguez 75 nggak berani, ya bisa ada opsi lain seperti Grealish atau Phil Foden bisa sebagai opsi sih. Tapi kalau Rodriguez main, ini kemungkinan bisa poin karena dengan lawannya sih kita lihat Newcastle nggak lagi out form banget lah. Kalau Everton kan kemarin kayak kepleset gitu karena nggak bisa ngelawan high press banget dari Southampton kan. Iya. Dan Rodriguez harus dipantau sih. Kalau misalkan berani ngambil resiko, ambil Rodriguez sesuai dari pilihan kita. Tapi kalau nggak berani Mau main ngambil safe, resiko, mau main safe, ada pilihan dari seperti Jack Grealish, Ross Barkley atau Phil Barkley, Foden itu bisa diambil. Jadi misalkan pas kita pilihin base 11 ini, kita ngambil resiko, kita ngelihat ada kemungkinan main dan ternyata nggak main, kalian ngikutin, jangan salahin kita anjir. Tangan lu yang ngeklik. gua Kita cuma ngasih gambaran. gua ngelihat sekarang penonton udah rada-rada pintar sih, artinya memang Iya sih, Nek. Bukan memang udah pintar-pintar sih. kalaupun memang masih ada yang benga-benga, gue ngerasa dia masih pemula juga sih, baru main. Dan apa namanya, ya sebenarnya sih podcast yang kayak begini kan bukan kita doang nih yang ada podcastnya kan, ada channel YouTube-nya, artinya banyak channel YouTube juga, artinya kita nggak nyuruh lu milih itu, cuman kita rekomendasiin gitu. Ya, Iya, kalau lu milih dia, artinya lu udah siap sama pilihan lu gitu. Itu Kita aja ada sih. Tapi cuman gambaran Gini sih, aja. memang apa namanya, kalau misalkan gue boleh sharing ya pengalaman gue yang sedikit nih ya. Jadi memang di musim pertama gue main FPL pun karena gue masih clueless, masih nggak tahu harus gimana gitu, kayak gue cari-cari banyak referensi nih. Dulu kan banyaknya akun FPL tuh dari luar negeri ya, di YouTube itu. Oh yaudah gue ngikutin ini gitu. Tapi pelajaran yang bisa diambil adalah saat kita ngikutin tuh kita tahu reasonnya apa, alasannya apa gitu. Dan kalau cuma misalkan nih ada kalanya ada orang yang cuma ngelihat timnya seperti ini, lihat gambar doang nih, ya udah langsung diikutin gitu. Tapi dia nggak tahu alasannya kenapa ngambil itu salah banget itu. Karena lu nggak tahu tim yang dipilih sama orang itu adalah itu dia ngambil resiko atau enggak. Terus dia alasannya mengambil itu apa? Bisa nggak sih kita mengambil alasan yang sama gitu? Kalau misalkan memang nggak bisa, ya nggak bisa diambil gitu. Jadi memang bagusnya itu lu cari referensi pemainnya apa aja, terus alasan dibalik kenapa dipilih pemain itu apa gitu. Itu yang harus dipahamin juga sama semua orang gitu. Oke, cukup. Next ada Salah, lawannya besok West Ham. Gimana nih? Salah. Gue ya. Iya, lu aja dah. Salah lawan West Ham. Ya. Salah kemarin kan nggak poin ya. Kemarin kan blank juga tuh. Nah, tetapi untuk lawan West Ham ini, kalau misalkan dilihat ya, Liverpool itu sebenarnya agak sekarang musim ini lagi agak kesulitan, apalagi ditambah lagi sekarang defendernya cedera lagi, Fabinho kan. Jadi murni mereka udah kehilangan tiga back gitu. Nah, kekuatannya berarti akan beralih ke penyerangan. Maksudnya gini, dengan back yang terbatas, dengan back yang cadangan itu, harusnya Klopp akan lebih berani untuk menyerang. Karena apa? Daripada dia bermain safe, bermain aman seperti biasa, dengan back yang seadanya ini, itu potensi kegolannya lebih besar gitu. Jadi mau nggak mau dia harus lebih nyerang supaya apa? Jumlah golnya lebih banyak. Nah, yang bisa diandelin dari Liverpool untuk cetak gol adalah Mane dan Salah. Tapi kenapa ngambil Salah ya? Sebenarnya mirip-mirip aja sih. Kalau lo mau ngambil Mane ya alasannya mirip-mirip gitu. Cuman kenapa Salah ya, karena Salah itu sekalinya udah dia dapat nih, misalkan di pertandingan ini skillnya dapat nih, bisa nyetak gol nih, ya nggak cuma gol doang gitu, pasti bonus poin dia hampir selalu dapat kalau dia nyetak gol. Terus dia juga kalau udah nyetak 1 gol bisa dapat 1 assist atau bahkan 1 gol lagi gitu. Nah itulah yang kenapa membedakan Salah sama Mane gitu. Kalau Mane memang secara team player oke, tapi untuk FPL material lebih ke Salah gitu. Oke. Kemudian ada KDB.
KDB baru comeback kan kemarin. Iya. Baru comeback kemarin dan juga di Champions kemarin juga dia main kan, dan itu ngasih assist dia. Kelihatan banget memang City tanpa KDB itu cuman kayak sekelompok mas-mas yang main di lapangan di sore-sore kan. Iya. KDB benar-benar nyawanya, dan gua ngelihat City ini benar-benar struggle tanpa KDB. Besok juga tanpa Aguero yang cedera lagi, yang gua nggak tahu nih Aguero musim depan juga bakal diperpanjang atau nggak gimana ya. Karena ya gimana, anjir gaji buta coy. Iya. Karena gajinya mahal juga kan nih. Iya, main sebentar. Ini pindah ke MU aja dah kalau gue doyan gaji buta. Banyak tuh pemain MU gaji buta. Siapa emang? Siapa aja? Lalu ngeliat tuh Pogba nonton aja, Van de Beek nonton juga kan? Nonton doang anjir. Pogba nggak gaji buta, Pogba admin Instagram. Iya. Van de Beek nonton bayaran. Lingard masih koreo. Pelatih koreo. Benar. Jadi kalau selebrasi Lingard yang ngajarin. Iya. Gue ngeliat emang gitu. Ya. Udah mengalir darah Lingard di selebrasi MU gitu kalau ngegolin kan. Darah-darahnya bagus ya. Darah Lingard nih. Van de Beek menonton bayaran ya kan? Iya. Menonton bayaran. Iya. Ya banyak. Oke. Ya mungkin Aguero bisa pindah ke sana. Iya. Nah KDB, kenapa ngambil KDB? Tanpa Aguero pasti penalti takernya nomor 1 adalah KDB. Betul. Besok lawan Sheffield yang main di home pasti defensifnya dalam. Gua agak ragu sebenarnya pengen Sterling. Pasti nih KDB tukang ngasut dari luar nih. Iya. Gue juga kepikiran gimana buat masukin KDB. Jadi KDB potensi poin sih besar sih lawan Sheffield. Anjir, City misalkan benar-benar seri lagi, kalah lagi, mau jadi apaan guys? Pusing gue juga ngeliat City ini. Lanjut jadi mas-mas sore-sore main bola. Iya, masa mas mau kayak gitu? Maksudnya gini deh, kalau pengen alasan cedera, Liverpool juga cedera tapi menang. Tapi emang gameplaynya nggak superior banget kayak musim lalu nggak sih? Iya benar, nggak superior banget kayak buntu gitu. Kayak hilang gitu ya. Iya kayak karatan gitu loh strateginya. Betul lah. Makanya gue masa iya Pep udah pengalaman lah segala macam, gue rasa harusnya lawan Sheffield yang nyerang pun nggak bisa. Kayak gini, kalau misalkan City kalah, solidaritas Manchester kayaknya bakal erat lagi nih. MU kalah juga gitu. Apa namanya, posisi 5 dari bawah lah, nemanin MU udah. Suwe emang. Oke. Oh ya, bahas MU juga. MU kenapa kita nggak ngambil lawan Arsenal? Walaupun mainnya dengan formasi yang aneh, tapi gue rasa Arsenal harusnya secara pertahanan lebih kuat sih, dan MU di Champions dan di Premier League tuh berbeda. Enggak, pelatihnya beda, Bay. Pelatihnya beda. Oh, beda. Beda. UCL ada lagi bukan Ole. Bukan Ole. Iya, UCL siapa? Sir Alex, coy. Sir Alex. Itu lagi dia. Pesan mainannya kok beda gitu, bisa 5-0 lawan Leipzig. Kalau di Premier League kayak anjir, nih siapa ini? Tim apaan? Apaan ini pakai baju Ole ya, di Premier League Ole nih. Premier League Ole. Oh, Premier League Ole. Champions? Ya Sir Alex lah, gimana sih? Oh, pantesan anjir, beda. Oke, kemudian lanjut ke posisi striker ada 2, ada Bamford. Bamford ini gue yang jelasin aja. Bamford itu kemarin poinnya 17 ya. Kebetulan gue juga punya. Dan gue rasa di game week ke-7 besok dia juga bakal main bagus juga. Poin untuk ngegolin itu ada juga. Kenapa? Karena gue senang nih pelatihnya. Kenapa? Pelatihnya itu benar-benar membanyakan striker sepertinya. Soalnya attack gitu aja gitu. Nyerang aja pokoknya. Nyerang sampai Bamford ngegolin lah gitu. Jadi untuk game week ke-7 Bamford bisa jadi rekomendasi yang tepat sih buat masuk di line up kalian gitu. Oke, kemudian ada Kane, gimana Rak? Harry Kane. Pemain terakhir kita ada di Harry Kane. Lawannya ya mirip-mirip lah alasannya. Kalau tadi gua udah bahas Son ya, lawannya Brighton dengan
typical defender yang sering maju, jadi potensinya juga gede. Dan ini fun fact-nya untuk si Harry Kane. Jadi di musim ini ya 2020-2021 semenjak dia blank di game week pertama kan lawan Everton ya. Terus dari game week 2 sampai game week 6 dia itu selalu terlibat dalam 14 golnya Tottenham. Jadi setiap game week itu dia nggak terlibat dalam gol. Entah itu assist atau nyetak gol gitu. Iya. Jadi dari 5 pertandingan tersebut dia berhasil ngasih 8 assist dan 5 gol. 5 gol 8 assist dalam 6 game week lah. Walaupun karena tapi di game week satunya dia zong. Jadi menurut gua dengan tren yang seperti ini, formnya Spurs juga lagi bagus, melihat lawannya juga Brighton yang ngandelin wingback untuk menyerang, ya ini si Kane ini pasti akan berkontribusi juga untuk golnya Tottenham, entah itu assist ataupun gol. Betul. Kayak gitu. Oke, kapten kita siapa nih? Buat bacotin FPL. Kaptennya adalah Mohamed Salah nih. Salah ya. Oke, Salah. Ini bukan karena sponsor ya. Sering nongkrong di sponsor kita, tapi memang Salah. Alasannya udah kita jelasin. Tadi panjang lebar Raka udah ngejelasin kenapa kita pilih Salah ya itu. Gitu. Oke. Untuk segmen 2 cukup kali ya. Jadi kita lanjut ke segmen 3, pemilihan kapten untuk tim kita masing-masing. Gua dulu ya. Oke. Kalau gua Salah apa Son? Gua mau mantau dulu nih antara Son sama Salah. Jadi gua ngerekomendasiin dua orang untuk kapten di game ke-7. Antara Son sama Salah. Gitu aja sih. Oke. Kenapa Son? Gua ngelihat strateginya mau memang apa ya, untuk musim ini kayaknya memang yang kemarin gue bilang di podcast yang kemarin memang cocok sama strateginya mau. Jadi si Son ini benar-benar dimanjakan sama strateginya mau. Ada beban apa? Ada pergerakan khusus lah, enak banget ngelihatnya pokoknya gitu. Terus kalau Salah ya tadi dulu udah jelasin Rak, ya kurang lebih seperti itu. Oke. Siapa lagi nih? Bayu deh. Gua untuk kapten gua kepikiran memang antara Salah atau Sterling. Sterling ya. Selain gue juga memang nggak punya aset Spurs, gue mikir udah karena yang tadi gue jelasin di awal-awal, gue udah terlanjur ke jalan yang A, gue nggak mungkin belok turn over ke jalan yang B karena gue hanya mempersenang yang udah punya. Jadi untuk game week ini gue kepikiran antara Salah ataupun Sterling, gitu. Oke, mantap sih. Masih gue pantau juga sih gimana update-nya, karena kan memang kemarin di pertengahan minggu ada UCL dan kondisinya masih perlu dipantau, nunggu info antara Salah ataupun Sterling gue untuk kapten. Oke, siap. Raka gimana Rak? Kalau gua untuk kapten, gua yakin banget sama ini, Son. Gua kira Mendy. Mendy clean sheet sih pasti sih. Iya. Gimana? Son, kalau gua Son, alasannya ya tadi udah gue jelasin lah. Dan lo juga tadi udah jelasin ya, cuman ya itu gue yakin banget lah di Son dengan alasan gue yang tadi udah dijelasin itu. Oke, cukup kali ya untuk pemilihan kapten. Dan memang sih yang gue bilang lagi, tambahan sedikit lagi, memang musim ini agak-agak beda. Jadi berpengaruh juga kali ya tanpa penonton ya di stadion ya. Pasti ya. Soalnya gimana ya, nggak berasa home away-nya gitu loh kalau gue ngelihat ya musim ini. Dan banyak pemain-pemain yang benar-benar kalau kita scoutingnya dulu dalam, ini harus lebih dalam lagi gitu loh. Cuman kita masih ini juga lah, masih adaptasi dengan musim baru ini, artinya banyak tools yang mesti kita terapkan juga sih. Oke. Gimana? Ada tambahan buat Raka apa Bayu? Udah itu aja. Udah ya. Iya. Raka, oke. Cukup. Oke. Terima kasih untuk episode kali ini. Semoga poin kita bagus di game week ke-7 nanti, dan good luck untuk para manajer, dan selamat sampai jumpa. Sampai jumpa lagi.